Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Zamroni di kelas 8 kita kali ini ya. Kita kelas 8. Kita memasuki modul 9 ya, teman-teman semua. Kita memasuki modul 9. Hal pertama kita bahas pada modul 9 ini adalah struktur undang-undang. Nah, struktur undang-undang ya. Alangkah lebih baiknya sebelum pelajaran pada kali ini kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama agar kita mendapat kepahaman dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semua, untuk modul 9 ini kita membahas tentang struktur undang-undang. Nah, perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang Negara Indonesia itu ya ada strukturnya. Jadi ada yang paling atas, bawahnya sampai yang paling bawah. Nah, itu diatur di sini, utamanya di modul 9 ini. Ya. Ini adalah lembaga-lembaga yang ada di negara kita. Ada MPR RI, DPR, DPD RI dan DPR RI. Ini adalah lembaga-lembaga yang berwenang ya dalam membuat perundang-undangan. Nah, materi pada kali ini yang akan kita bahas ya ini pengertian perundang-undangan, tata urutan perundang-undangan dan asas pembentukan perundang-undangan. Ada 3 poin ya, materi, tata urutan dan asas. Next. Nah, pengertian perundang-undangan ya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini ya, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat berwenang yang ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, artinya apa? Di sini bahwa pengertiannya yang berhak membuat undang-undang adalah lembaga negara. Tentunya lembaga negara itu sudah diakui, sudah ditetapkan, sudah disahkan untuk bisa membuat undang-undang. Juga pejabat-pejabatnya memang sudah ada aturannya, mereka membuat undang-undang. Nah, kita sebagai warga negara biasa yang tidak punya hak undang-undang tidak boleh membuat undang-undang seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, ini pembahasan yang kedua adalah tata urutan. Tadi pengertiannya ya sudah. Sekarang tata urutan. Tata urutan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini. UUD 45 ini yang tertinggi. Nah, tertinggi hukum dari segala sumber hukum di Indonesia ini. Kemudian bawahnya ada TAP MPR. Ya, TAP MPR, maaf ya. Kemudian undang-undang. Di bawahnya TAP MPR itu ketetapan MPR. Kemudian di bawahnya ada undang-undang. Di bawahnya lagi adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Ini paling rendah. Ini dijabarkan. Nah, kok bisa ada seperti ini? Tujuannya untuk apa? Untuk menjabarkan Undang-Undang Dasar 45. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu sifatnya masih umum, harus dijelaskan lagi melalui ini, jelaskan lagi melalui ini sampai yang paling bawah mencakup semua yang ada di Indonesia. Kemudian makna hierarki perundang-undangan. Apa sih makna? Kenapa harus ada susunan seperti itu? Nah, maknanya adalah sebagai penjenjangan peraturan undang-undangan dari yang tertinggi sampai yang terendah agar kita paham dapat melaksanakannya. Kemudian asas pembentukan perundang-undangan yang pertama adalah asas kejelasan tujuan. Jadi undang-undang itu harus jelas tujuannya, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia dan lain sebagainya. Adanya kelembagaan dan harus sesuai, asasnya harus sesuai dengan apa? Dengan realita kehidupan sekarang. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu sampai kapanpun tetap sesuai. Kemudian
kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Artinya ini apa? Ini adalah kegunaannya harus tepat, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Oke, next. Kemudian asas materi perundang-undangan. Asas materinya itu apa? Asasnya yang pertama mengayomi, pengayoman ya, mengayomi. Jadi seluruh melindungi segenap bangsa Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan Indonesia, bangsa Indonesia, kekeluargaan. Nah, ini asas-asas perundang-undangan yang di Indonesia. Jadi undang-undang itu dibuat agar rakyat Indonesia itu damai, aman, tentram, ya, sejahtera. Nah, keseimbangan juga ada, ini asas-asasnya. Oke, itu diantaranya materi yang dapat Bapak sampaikan di unit 1 ini. Tentunya kalian nanti butuh penjelasan lebih dalam lagi. Jangan lupa dibaca buku modul 9-nya unit 1. Oke? Ya, agar lebih paham secara gamblang jelas seperti itu. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang akan Bapak kasih latihan ulangan atau latihan soal. Demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.